mengenai sales volume sampai dengan April 2025. Kita langsung ke slide pertama. Jadi dari sisi industri, domestik di bulan April sendiri mencapai eh, 3,92 juta ton. Ini naik 4,2% dibandingkan dengan Maret 2025 dan juga naik sekitar 29% dibandingkan dengan April 2024. Ya, kita lihat memang ini dipengaruhi oleh perubahan kalender dari Ramadan dan juga Lebaran. Jadi kalau kita menghilangkan efek seasonality, gabungan dari Maret dan April sebenarnya di 2025 ini justru lebih rendah sekitar 2,3% dibandingkan dengan periode Lebaran tahun 2024. Kemudian dari sisi Enbal sendiri untuk di bulan April itu bak masih terus turun ya. Jadi untuk segmen curah itu secara bulanan turun 13%, secara tahunan turun 19, naik sekitar 19% ke 29.000 ton. Untuk segmen back tumbuh positif sepanjang tahun 2025 naik ke 2,9 juta ton. Ini naik sekitar 12% malam dan naik sekitar 33% year on year. Secara kumulatif, kita lihat segmen konsumsi semen masih cukup rendah, hanya di 17,1 juta ton. Ini turun 1,3% year on year. Kita lihat memang ini banyak diganggu oleh melemahnya aktivitas infrastruktur. Jadi kita lihat tahun lalu itu kan ada pemilihan presiden, kemudian akselerasi untuk penyelesaian infrastruktur di IKN, kemudian juga di Sulawesi dan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Jadi ini mendorong segmen bulk. Adapun segmen bulk di tahun 2025 ini turun secara kumulatif sekitar 10% ke 4,7 juta ton. Untuk segmen back sendiri masih tumbuh positif sekitar 2,4%. Next slide, kita langsung ke playersnya. Mungkin ini untuk semen Gresik. Ini secara total volume, domestik maupun ekspor, in total itu April tumbuh cukup kuat, secara tahunan 37% naik, secara bulanan 4% naik ke 2,7 juta ton. Untuk secara sisi domestik sendiri di bulan April ini sebenarnya dikombinasikan ya. Maret April untuk menghilangkan efek seasonality itu turun sekitar 6% ke 3,7 juta ton. Jadi memang underperform the market ya. Untuk semen gresik di domestic market ya kita lihat karena memang baknya turun cukup dalam. Untuk dari sisi regional, ya di mana ini adalah gabungan antara ekspor dan juga fasilitas di Vietnam. Ini tumbuh cukup kuat, eh, naik sekitar 45% year on year dan ke level 0,8 juta ton. Jadi kontribusi segmen ekspor sendiri sudah cukup tinggi, sekitar 29% ya. Di mana ini sebenarnya dari sisi profitabilitas, ekspor biasanya memiliki margin lebih rendah daripada segmen bulk, segmen back. Jadi in overall sih secara kumulatif 4 bulan pertama 2025, ini dia outperform the market, tumbuh 1,2% ke 11,3 juta ton. Banyak ditopang oleh ekspor, di mana ekspor sendiri panjang 4 bulan ini tumbuh 20% ke 3,15 juta ton. Kontribusi segmen ekspor telah naik sebanyak 4,4% poin ke 28%. In overall sih sampai dengan April SMGR masih inline dengan ekspektasi kita. Jadi kita tidak ada perubahan untuk sales volume di SMGR. Flat, Indosemen di bulan April sendiri secara tahunan naik 18,7, tapi secara bulanan turun sekitar hampir 5% ke 1,1 juta ton. Untuk menghilangkan efek seasonality, gabungan dari Maret dan April sendiri turun sekitar 2,8%. Ini juga lebih rendah ya dibandingkan dengan industri. Untuk market share, juga terjadi penurunan di mana domestic market share ini turun ke 2,2%. Ini turun sekitar 2,5 percentage point baik secara tahunan maupun secara bulanan. Secara kumulatif, penjualan semen Indosemen sendiri turun sekitar 1,5% year on year ke 5,06 juta ton. Di mana agak sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi kita. Run rate sekitar 26,6%, biasanya sekitar 27,30%. Market share sendiri stabil di 20,7% sepanjang tahun 2025 ini. Next slide. Kita masih memaintain sektor outlook-nya netral. Kita lihat oversupply masih terjadi di industri, kemudian konsumsi yang lebih rendah pada segmen bulk,
akan terjadi di tahun ini. Kemudian segmen debt sendiri kita lihat tidak bisa mengset penurunan dari segmen bulk karena memang purchasing power yang cukup lemah untuk saat ini. Untuk proyeksi baik segmen Gresik maupun Indosemen kita tidak melakukan perubahan. Target price kita masih maintain di segmen Gresik di 2.800, Indosemen di 5.600. Kita valuasi pakai EV EBITDA tahun 2025 dengan target multiple-nya di minus 2 standar deviasi. Right? Risikonya mungkin kita lihat jika volume dan ASP bisa lebih tinggi daripada kita, sehingga kita bisa mengupgrade sektor rating menjadi overweight dan juga mengupgrade target price dari segmen Gresik maupun Indosemen. Selain itu, ekspor yang lebih rendah, kemudian juga kontribusi dari segmen bulk dan juga vaksin brand ini kita lihat akan menjadi aset risk untuk sektor semen.